Sandra! 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 Mama, tungguin Sandra, Ma. Mama, tungguin Sandra. Mama mau kemana? Mama, tungguin Sandra. Tolong! 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 Sandra! 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 Roy! Roy? Kamu gak apa-apa? Mah, Sandra, mah. Pak, harus tolong Sandra. Ya ampun, Pak. Mungkin Sandra masih bisa diselamatin, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Cepet, Pak. Ayo, Pak. Nolongin Sandra, Pak. Ayo, Pak. Papa bisa, Pak. Ayo, Pak. Malam itu benar-benar mencekam. Saya dan Roy merasa ketakutan. Saya menunggu di tepi danau dan terus berdoa semoga Sandra bisa diselamatkan. Saat itu waktu berjalan sangat lambat sekali. Jantung saya berdebar keras dan Roy terus menangis. Oh, sini, Pak. Sandra ada di mana ini? Papa Sandra mana? Roy, kamu ada di sini? Ya Sandra, syukurlah untukmu selamat. Terus, kenapa Sandra ada di sini? Mama Sandra mana? Sandra! Sandra, kamu di mana, Nak? Papa, Sandra di sini, Papa. Sandra? Sandra, kamu kenapa bisa ada di sini? Papa cari-cari dari tadi. Sandra juga nggak tahu, Pak. Sandra ngelihat Mama keluar dari rumah. Terus Sandra ikutin Mama. Mama kan ada di rumah. Apa? Berarti Sandra ikutin itu siapa? Arya, tolong Sandra dibawa pulang dulu. Kasihan. Ya, Pak. Saya lega karena Sandra selamat dan Roy tidak merasa bersalah lagi. Karena kali ini Roy bisa mencegah jatuhnya korban. Tapi persoalan ini nggak selesai sampai di situ. Makhluk halus penunggu pohon masih sangat marah kepada Roy karena gagal mencelakai Sandra. Istri Pak Arya masih kesurupan arwah pemuda itu. Sudah didatangkan dukun, orang pintar, spiritual, apalah sebutannya saya tidak tahu, buat mengobatin istri Pak Arya.
ibu dari anak pemuda itu. Aku harus kasih tahu ke papanya Sandra agar dia menemui dan meminta maaf kepada ibu-ibu itu, agar anak pemuda itu mau keluar dari raganya mamanya Sandra. Papanya Sandra sama Sandra dalam bahaya. Aku harus kasih tahu papa sama mama. Pa! Ma! Mandi, papa sama mama mana? Emang kenapa sih? Gawat kok, Sandra sama papanya dalam bahaya kok. Ada apa lagi sih, Roy? Ma, kita harus cepet, Ma. Memangnya mereka kenapa lagi, Roy? Pa, Sandra sama papanya dalam bahaya, Pa. Kita harus cepet, Pa. Mamanya masih kerasukan. Mamanya mengejar Sandra sama papanya, Pa. Tenang dulu, tenang. Jangan buru-buru. Ini bukan buru-buru, Pa. Tapi waktunya mepet banget, Pa. Udah yuk. Air doa. Air doa. Maksudnya kita harus bawa air doa dari Abah? Iya. Roy, cepetan melihat doa dari apa? Ya, Pa. Tunggu. Kayaknya jangan dulu deh. Menurut Papa lebih baik kita bicarain baik-baik, minta maaf. Kalau memang masih menolak, baru kita pakai air kendi doa dari Abah. Iya, Pa. Tunggu, berhenti, stop. Bapak tenang dulu, tenang. Sabar ya, sayang. Mamanya Sandra sebentar lagi sembuh. Pak Arya, maaf. Roy bilang salah satu cara untuk mengusir makhluk halus yang ada di dalam tubuh istri Bapak itu, Bapak harus menemui dan minta maaf pada... maaf, maksud saya Bapak harus minta maaf pada perempuan yang pernah Bapak rampok. Karena itu menyebabkan ibu dari arwah tersebut lumpuh dan sakit keras. Tapi semuanya terserah Pak Arya. Saya hanya menyampaikan apa yang dilihat oleh mata batin Roy. Kalau memang Pak Arya mau, saya bersedia mengantar Bapak. Banyak kejadian yang saya petik dari keluarga Pak Arya ini. Kalau diperhatikan ini bukan masalah dunia astral, tapi ada pelajaran yang bisa dipetik untuk keluarga saya. Bahwa kalau kita hidup harus berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan cepat atau lambat akan terjadi. Pak Arya punya hutang kehidupan di atas sana. Perbuatannya di masa lalu harus dibayar sekarang. Saya lega Pak Arya mau menemui ibu arwah pemuda penasaran itu. Saya minta maaf, Bu. Waktu itu saya gelap mata. Waktu itu saya lapar, Bu. Saya juga nggak tahu setelah saya rampok ibu, ternyata ibu ditabrak motor sampai ibu lumpuh. Saya nyesal atas semua perbuatan saya, Bu. Maafin saya, Bu. Bu, maafin saya, Bu. Ibu maafin saya, Bu.
bisa lihat aku kan, Bu? Sampai sekarang saya sangat sedih mengingat kejadian itu. Tapi saya kagum sama ibu itu karena dia masih membukakan pintu maaf untuk Pak Arya. Sungguh baik hati perempuan yang bernama Ibu Rati itu. Setelah itu saya dengar Pak Arya dan keluarganya pindah rumah. Saya tidak mendengar kabar lagi tentang mereka. Saya pikir semua itu sudah selesai. Ternyata enggak. Saat pulang, hantu penunggu pohon itu masih marah dan mencelakai kami. Mana orangnya? Roy, tadi itu orang atau... Mama? Mama? Kenapa, Ma? Mati kau. Loh. Siapa pun keluar dari tubuh istri saya! Kamu harus mati. Mama tadi kesurupan hantu penunggu pohon. Tapi tenang aja, hantunya sudah musnah. Pas Mama kesurupan tadi Mama cekik-cekik gitu, Roy. Ya ampun, maafin mama sayang. Kamu gak apa-apa kan?